Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kami sudah berada di tempat wawancara kami, yaitu di tempat Ekopark. Ya, selanjutnya kami akan melaksanakan wawancara kami untuk masuk ke dalam kantor. Ya, ikuti keseruannya. Tempat Ekopark itu dibawahi oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta. Kenapa didirikan tempat Ekopark itu? Pertama kali tujuannya itu adalah untuk merevitalisasi adanya taman di dulu masih ibu kota ya. Revitalisasi adanya taman di ibu kota agar pertama yang mungkin lebih indah estetikanya, dari segi estetika lebih indah, dari kegunaannya juga mempunyai manfaat yang cukup banyak untuk masyarakat, baik dari masyarakat sekitar warga Tebet, baik di luar warga Tebet gitu. Salah satunya kan di tempat Ekopark ini fasilitas juga banyak ya, zona-zona area banyak, antara lain zona jogging track, zona fitness outdoor. Jadi itu salah satu yang kita tanamkan untuk memberikan fungsi atau manfaat yang banyak untuk sekitar. Larangan itu memang jika memang kita ada larangan atau ada tata tertib di taman itu pasti kita ada sedia signage ya, signage dari depan pintu baik sampai di tengah-tengah taman. Namun jika memang ada pengunjung yang tidak mematuhi salah satu tata tertib yang disediakan, ada siaga keamanan yang dapat menegur secara sopan untuk tidak melakukan atau memberikan informasi secara verbal terkait peraturan yang ada di taman. Seperti itu sih. Kalau misalnya secara diedukasi by verbal tidak cukup efektif, kita akan panggil ke ruang pengelola untuk dibina, baik dengan saya atau dengan rekan saya. Program dari tempat Ekopark itu kita belum ada, atau kita nggak pernah membuat program secara resmi. Namun dari komunitas-komunitas sendiri yang sudah melaksanakan secara rutin di sini. Salah satunya setiap weekend itu ada senam rutin, ada ponfit, ada zumba, ada banyak kategori komunitas yang melakukan senam rutin dan itu terbuka untuk umum. Jadi untuk pengunjung umum yang ingin mengikuti itu bisa. Jadi jatuhnya dari komunitas-komunitas yang memang membuat acara di taman. Tapi kalau secara resmi kita membuat tidak ada program. Berizin dulu ya, karena kita di sini itu setiap kegiatan komunitas di atas 20 orang itu berizin. Berizinnya itu adalah membuat surat permohonan dan itu pun juga kita akan proses terlebih dahulu, akan ditinjau kegiatannya seperti apa. Jika memang kegiatannya itu yang bersifat sosial seperti yang tadi sudah bisa dan sesuai tempatnya, itu bisa langsung dikeluarkan surat edaran atau persetujuan. Namun jika memang kegiatannya itu bersifat komersil, dalam tanda kutip adalah dari komunitas atau PT atau lembaga yang secara tidak langsung menggunakan taman untuk adanya keuntungan pribadi, misalnya produk sampling, launching produk, promosi, pengambilan video untuk promosi dan lain-lain yang bersifat komersil, itu ada datanya penyewaan tempat, ada retribusi yang harus mereka keluarkan. Berarti ada tarif ya, ada tarif untuk bisa bayar tempat ini. Betul. Kalau misalnya setiap tahun kita kan pasti ada APBD sendiri ya, tiap instansi, dan itu juga sudah dibagi-bagikan, maksudnya dalam arti sudah diporsikan masing-masing ke tiap taman, salah satunya tempat Ekopark. Untuk maintenance dan lain-lain itu pasti kita sudah ada tiap tahunnya, itu evaluasi atau sosialisasi yang untuk diperbarui atau direvisi dan lain-lain. Dan untuk maintenance-nya ini karena setiap
petugas yang ada di taman sini juga langsung dari Pemda. Jadi kita tidak outsourcing, baik itu dari keamanan maupun juga dari pemeliharaan taman. Jadi mereka memang langsung dibawahi oleh Dinas Pertamanan, dan jadi lebih mudah untuk adanya informasi dari atas ke bawah terkait misalnya apa yang harus diperbaiki dan lain-lain, atau informasi dari bawah ke atas terkait misalnya ada kerusakan atau ada yang harus diperbaiki. Jika memang ada kerusakan dan bersifat urgensi yang tadi saya bilang, itu bisa langsung ditindaklanjuti, baik dari pihak sini, dari pemeliharaan taman jika memang mereka bisa langsung memperbaiki, atau jika memang tidak bisa langsung didokumentasikan, dia langsung ditindaklanjut dengan dinas. Kalau keamanan itu sekitar 24 orang dibagi menjadi 3 tim. Dan kalau untuk kebersihan atau pemeliharaan taman keseluruhan itu ada 40, dibagi menjadi 2 wilayah, terbatasi dengan connecting link bridge ya. Ini juga terbagi menjadi 2 shift pagi dan shift siang. Kalau harapan sih yang pastinya tiap tahun agar tetap eksis ya, yang pasti Taman Ecopark, dan tetap menjadi salah satu ikon Jakarta, karena kan saat ini taman ini menjadi salah satu ikon Jakarta. Untuk bisa menjaga eksistensinya yang pasti diharapkan tiap tahunnya itu ada perbaikan, pemeliharaan tetap terjaga, adanya pembangunan atau perbaikan fasilitas-fasilitas di area sini agar tetap mengikuti standar atau trendingnya masyarakat di sekitar seperti itu. Namun tetap pada positif utamanya yaitu adalah ruang terbuka